Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Menjelang siang. Baik. Terlalu banyak tambah-tambahannya tadi. Jadi, oke, saya nikmati saja. Siapa lagi yang puji kalau bukan adiknya? Oke, jadi slide tadi banyak disampaikan embel-embelnya. Sebenarnya kita sharing. Saya juga pelaku usaha. Jadi tetapi beberapa rangkaian penelitian yang menyebabkan saya di sini atau perjalanan wisata, baik itu wisata religi, tetapi long time ago, kita kira 15 tahun yang lalu kami ditugaskan dari negara, dari Dinas Perindustrian, training di Jepang, melihat produk-produk yang bisa masuk ke pasar retail dan bagaimana produk ini bisa mewakili atau dikenal di dunia mancanegara. Itu memang berat. Kita bermimpi sebenarnya, datang ke sana untuk membangun mimpi saja. Ketika itu saya bukan diundang sebagai dosen waktu itu, tetapi selaku direktur satu perusahaan yang ekspor abon ikan tuna ke Singapura. Jadi itu yang menyebabkan produk tradisional ikan tuna yang diminati dunia internasional. Tetapi kalau kita mau lonjakan, kita harus menjadi tuan di negara sendiri dulu, karena pertanyaan pertama ketika saya meeting bisnis di Bangkok di Hotel Shangri-La, kami 1.000 orang pelaku UKM atau pelaku kuliner, restoran-restoran besar di Amerika berkumpul di situ untuk mempertemukan satu supply chain, di mana kita mungkin mengirim bawang putih ke Amerika atau membangun bahan bumbu spicy. Ciptaan desainer saya, bukan ciptaan ya, yang saya desain Allah yang Maha Pencipta. Nah, saya mendesain bumbu konro itu menjadi bubuk dan mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY, UKM-nya bukan nilainya. Tetapi ketika UKM itu dilantik, diundang ke podium bersama Pak Presiden, dia pasti tidak akan lupa. Saya berdiri di sini karena penelitian Nur Laila Abdullah. Nah itu yang kita share hari ini. Kalau ibu-ibu butuh sesuatu yang kebetulan mungkin saya miliki untuk di-share, iptek tentunya ya. Apalah ini sudah lansia, jadi seperti itu. Tetapi karena kita makan makanan lokal, rumput laut terutama, tadi kita berbicara Jeneponto, Takalar. Ada di Takalar namanya lawi-lawi atau donge-donge, itu di dunia internasional. Ketika saya belajar di Jepang 15 tahun yang lalu, selalu itu disebut wakame. Tetapi kita di Indonesia bukan namanya wakame, ini baru intro ya. Tapi itu namanya kaulerpa atau lawi-lawi, di sana namanya wakame. Karena di lautan bebasnya mereka beda dengan kita iklimnya. Kita datuluki barangkali itu cairannya di dalam. Tahu enggak bapak-bapak pasti tersentak. Green Viagra. Nah, moderator sudah bilang betul. Nanti itu sudah diproduksi oleh Jepang dan harganya sangat mahal. Boro-boro beli yang 6 juta satu botol kecil seperti ini. Kita makan rumput laut saja. Ayo wisata ke pulau di Takalar atau Jeneponto atau Pulau Kapoposan. Di sana saya bersama Ibu Panglima dan Pak Panglima Yusuf, ketika Laksamana Muda Yusuf sudah pindah dari Makassar. Kami pergi menanam rumput laut hijau di sana di kedalaman tertentu, karena hanya pada kedalaman yang masih tembus matahari kaulerpa atau lawi-lawi ini bisa bertumbuh dan tidak dimakan oleh hamanya juga rumput laut. Nah ini yang salah satu ikoniknya Sulawesi Selatan nanti. Pulau atau restoran atau resort yang menyajikan salad Green Viagra, lawi-lawi. Tapi di sini kalau ada suka pergi ke tentara pelajar, di sana sudah lama, sudah 5 tahun ada restoran di sana menjual ikan bakar lalu dimakan yang lawi-lawi atau donge-donge. Sekarang ada lagi restoran kedua yang sudah muncul dengan salad yang sudah tampil sangat indah karena kami sudah bina dengan teknologi yang tepat. Seperti kapurung juga, bagaimana kapurung bisa tampil tidak amburadul. Jadi bulatan-bulatannya itu menjadi kotak kayak nata de coco cantik. Jadi orang makan kapurung tidak belepotan. Orang kan tetap mau cantik ya kalau makan sesuatu. Nah itu yang inovasi-inovasi yang kami sudah banyak lakukan. Tapi belum ada tuh restoran yang mau memanggil saya untuk diajar membuat kapurung tampil seperti restoran Jepang. Seperti itu. Itu impian-impian kami dari perguruan tinggi. Nah isu pasar global sudah muncul Mbak. Nah ini sudah terlalu banyak. Isu pasar global itu merupakan harapan dan tantangan. Jadi tidak usah jauh-jauh ke globalisasi yang pasar dunia, kita pasar MEA saja, masyarakat ekonomi ASEAN ya.
yang di Malaysia. Ketika saya di Malaysia dikontrak untuk membina rumput laut di daerah Sampurna Tawau, kita akan membuat Maldivnya, Sri Lanka atau Maladewa. Nah seperti itu. Sudah enggak pernah membuka website Maldives? Di sana ada restoran yang harus kita antri mendaftar. 1 tahun baru bisa dapat tempat. Kedalaman 14 meter di bawah laut restorannya, dan mejanya hanya 14 juga. Kali 4 orang mungkin, atau ada yang booking mejanya hanya diisi berdua, ya sudah. Jadi kita harus kenapa kita tidak lakukan seperti itu di Indonesia? Lautan kita sangat luas. Ternyata anti pembengkakan prostat pada pria. Wah, langsung laris dong sate imonya Indonesia di Jepang. Seperti itu. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Ini baru halaman pertama, nak. Lalu kita di slide ini harusnya muncul Japan Industrial Standard dan Japan Agriculture Standard. Karena itu ada standarnya Jepang. Kenapa saya main di Jepang? Karena kalau produk kita sudah bisa lolos masuk Jepang, produk kita bisa jalan-jalan ke Amerika. Bahan ikan tuna dari kawasan industri Makassar diekspor dalam keadaan polos polos kotaknya. Begitu tiba di Hiroshima, hanya turun sebentar, di scan lagi, diuji lagi 1 minggu, oh tidak ada terjadi pertumbuhan mikroba atau histaminnya tidak bertambah yang menyebabkan alergen ya. Saat alergen itu masih pada batas normal. Dikasih label, di packaging di Jepang dengan sertifikat Japan Industrial Standard dan Japan Agriculture Standard, termasuk perikanan ya, jadi multisektornya itu. Nah itu baru diperiksa lagi, dilampirkanlah itu fitosanitarinya Jepang, tapi tetap lautnya Indonesia menjadi garansi bahwa tempat hidupnya ikan tuna ini tidak ada cemaran merkuri di sini, tidak ada oli yang tumpah di situ, tempatnya hidupnya tuna. Jadi sampai hilir ke hulu harus ditelusuri dokumen kita kalau mau bermain di pasar global. Nah itu yang saya rasa saya garis bawahi. Nah dongeng di Malaysia, ketika saya pameran bersama tim Malaysia, saya pergi ke Bangkok bersama tim Malaysia. Kebetulan saja saya gelagapan karena kami kelompok Asia ya waktu itu, dengan Kementerian Amerika yang membiayai tiket saya. Nah, selaku produsen abon ikan tuna yang sudah ekspor ke Malaysia, ke Singapura, saya ditantang oleh seorang pembeli dari Abu Dhabi. Can you please rantai flowchartnya kau punya production, tolong sebutkan. Tidak siap saya membawa ini LCD-nya, CD-nya tidak. Saya langsung dikasih spidol. Ini kertas, ini spidol, oret-oret. Jadi kita kalau memproduksi sesuatu, rantai produksinya bagaimana? Ikan tuna diperoleh dari kawasan industri Makassar, sertifikatnya kadar histaminnya di bawah dari 50 ppm. Can you help me? Mari, mana dokumennya? Itu diminta. Jadi fitosanitari bahan baku sangat dibutuhkan kalau kita produsen makanan, kalau mau berbicara internasional. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia saja dia tanya. Lalu dia katakan, alatmu bagaimana? Nah, kita kaget kan kalau sudah bicara alat. Kami tidak mau makan abon ikan yang tercemar logam karena karatan mesin yang Anda gunakan. Oh no way, tidak akan terjadi itu. Saya punya mesin ini. Seperti itu kalau kita bernegosiasi dengan pembeli dari negara luar. Dia harus lihat dapur kita bawa. Kita kasih lihat di presentasi, oh itu alatnya. Garansi 100%. Dapat apa? TDI, tanda daftar industri. Yang dilakukan dinas perindustrian adalah mengaudit kita punya mesin, bahwa mesin kita tidak ada yang berkarat. Seperti itu. Itulah gunanya kita dapat namanya TDI, karena itu dibutuhkan untuk pergi pameran di luar negeri. Lalu ketika masuk ke pertanyaan ketiga, lolos semuanya, halal. Ya, saya dengan bangga membawa pemeriksaan halal saya dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi itu sudah lama ya, saya tidak tahu sekarang. Saya mohon kepada Anda, bisakah halalmu kau diaudit oleh halal dari Malaysia? What's wrong? Kenapa kau tidak percaya saya punya halal? Nah itulah tanda tanya, mari kita tanya diri kita sendiri. Kenapa kita tidak dipercaya halalnya kita di luar negeri?
Tetapi ketika itu memang belum ada alat ini. Tapi saya dengar mudah-mudahan MUI sudah beli, UI sudah beli, Yarsi sudah beli, Yayasan Kedokterannya Universitas Yarsi. Unhas belum punya, masih pesan, harganya 3 miliar. Namanya electrical nose. Jadi abon kita masuk ke satu alat setelah diekstraksi ya sampai molekular yang kecil. Lalu dibakar dalam hitungan detik, keluar asap. Tidak cukup 1 menit, keluar asap. Asapnya ini dialirkan ke koil tertentu, tidak lama dibaca oleh komputer. Dan Malaysia sudah punya sejak tahun 2005.